Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Rizky Mutiarasari. Saya salah satu dosen program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teknik Pengambilan Keputusan. Video ini dibuat dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Berikut outline yang akan dibahas. Yang pertama yaitu deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, selanjutnya materi, sistem metode pembelajaran, kemudian sistem penilaian, dan juga video real classroom. Yang pertama yaitu deskripsi mata kuliah. Dengan nama mata kuliah ini yaitu Teknik Pengambilan Keputusan, dan kode mata kuliah yaitu KJ 5420145 dengan jumlah SKS sebanyak 3 SKS yang diberikan kepada mahasiswa semester 7 yang bersifat mata kuliah wajib. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar mengenai konsep dasar, tipe, unsur, serta faktor keputusan. Mahasiswa juga belajar memahami efektivitas dan kaidah keputusan, serta perilaku manusia berdasarkan teori utilitas dalam pengambilan keputusan. Mahasiswa juga belajar untuk melakukan analisis terhadap kriteria alternatif keputusan berdasarkan pada berbagai situasi, serta mengaplikasikan teknik analisis pengambilan keputusan sehingga mahasiswa diharapkan mampu merancang strategi pengambilan keputusan khususnya di bidang pertanian. Kemudian capaian pembelajaran dari mata kuliah teknik pengambilan keputusan ini yang pertama yaitu mahasiswa mampu mengetahui konsep dasar serta hakikat pengambilan keputusan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami efektivitas dan kaidah keputusan serta perilaku manusia berdasarkan teori utilitas. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan kriteria keputusan pada situasi kepastian, berisiko, ketidakpastian, dan juga konflik. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis berbagai teknik analisis pengambilan keputusan. Dan yang kelima, mahasiswa mampu merancang strategi pengambilan keputusan khususnya di bidang pertanian. Materi pembelajaran yang diberikan pada mata kuliah ini pada pertemuan pertama untuk sub CPMK yang pertama yaitu mampu mendefinisikan konsep dasar serta unsur-unsur dalam keputusan dengan materi pembelajaran yang pertama konsep dasar pengambilan keputusan, hubungan keputusan, masalah, dan juga isu. Yang ketiga, unsur-unsur dalam pengambilan keputusan. Pada pertemuan kedua, dengan sub CPMK mampu mengidentifikasi masalah dan juga tujuan dari pengambilan keputusan. Materinya mengenai filosofi keputusan, kemudian analisis penilaian tingkat keputusan secara objektif, ideal berdasarkan pada tujuan. Kemudian pada pertemuan ketiga dengan sub CPMK mampu menguraikan tahapan dalam proses pengambilan keputusan dengan materi pembelajaran, hakikat pengambilan keputusan, hierarki pengambilan keputusan, variabel-variabel dalam hierarki analisis keputusan, dan juga model hierarki analisis keputusan. Untuk pertemuan keempat dengan sub CPMK mampu mengemukakan efektivitas dan juga kaidah dari pengambilan keputusan. Materi pembelajaran yang diberikan yaitu efektivitas dalam pengambilan keputusan, kemudian kaidah dalam pengambilan keputusan, dan juga faktor-faktor dalam pengambilan keputusan. Kemudian pertemuan 5 dengan sub CPMK mampu menggambarkan perilaku manusia berdasarkan utilitas uang dengan materi pembelajaran yaitu parameter kuantitatif dalam proses pengambilan keputusan dan juga teori utilitas. Pertemuan ke-6 dengan sub CPMK mampu menentukan keputusan dalam situasi kepastian, risiko, ketidakpastian, dan juga konflik. Dengan materi pembelajaran jenis dan kondisi pengambilan keputusan, tipe-tipe pengambilan keputusan, nilai ekspektasi atau expected value, dan juga jenis dan perbedaan tingkat kemungkinan atau probabilitas. Dan pertemuan ke-7 dengan sub CPMK yang pertama mampu menentukan kriteria keputusan berisiko dengan probabilitas, dan sub CPMK yang kedua mampu menentukan kriteria keputusan dalam kondisi ketidakpastian tanpa probabilitas. Dan materi yang diberikan yaitu yang pertama kriteria pengambilan keputusan berisiko dengan probabilitas,
yaitu State of Nature, probabilitas EMV dan juga EOL. Dan materi yang kedua yaitu kriteria pengambilan keputusan dalam ketidakpastian tanpa probabilitas, yaitu tentang pesimisme, optimisme, minimax, regret, Laplace, dan juga Hurwitz. Dan pertemuan ke-8 yaitu masuk ke dalam ujian tengah semester. Masuk ke pertemuan 9 dan 10 dengan sub CPMK mampu menganalisis teknik pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis pohon keputusan dan juga analisis antrian. Dengan materi pembelajaran yaitu konsep pohon keputusan, notasi pohon keputusan, analisis pohon keputusan, kemudian definisi dari antrian, faktor-faktor yang mempengaruhi antrian, jenis-jenis antrian, dan juga analisis antrian. Dan untuk pertemuan 11 dan 12, sub CPMK-nya mampu menganalisis teknik pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis model arus jaringan dan juga metode simplex. Dengan materi pembelajaran notasi dan komponen jaringan, analisis berdasarkan rute, analisis pohon rentang minimum, penanaman metode peranan metode transportasi dalam logistik manajemen, metode aljabar, model center of gravity, kemudian metode simplex, linear programming, dan juga berbagai model linear programming dalam pengambilan keputusan. Masuk ke pertemuan 13 dan 14 dengan sub CPMK, mampu menyusun matriks SWOT sebagai alat pengambil keputusan dengan materi pembelajaran pertama tentang perencanaan strategis, kemudian tahapan perencanaan strategis, analisis faktor internal dan eksternal, matriks analisis pengambilan keputusan. Kemudian pertemuan ke-15 yaitu mampu merancang strategi berdasarkan sifat produk pertanian dan juga risiko produk pertanian. Dengan materi pembelajaran strategi mengurangi risiko bidang pertanian, pilihan pengelolaan risiko usaha tani, kelebihan dan keterbatasan dalam penggunaan berbagai pilihan pengelolaan risiko. Dan pertemuan terakhir yaitu pertemuan 16 masuk ke dalam ujian akhir semester. Berikut beberapa referensi yang digunakan dalam mata kuliah teknik pengambilan keputusan. Masuk ke yang keempat mengenai sistem pembelajaran. Dalam mata kuliah ini diampu oleh tim teaching sebanyak 3 dosen dengan beban waktu pembelajaran sebanyak 3 SKS dengan 2 teori dan 1 praktikum dalam bentuk responsi. Kemudian terdiri dari 16 kali pertemuan dengan 1 SKS pertemuan dilakukan selama 50 menit. Selanjutnya UTS dilaksanakan pada pertemuan ke-8 dan UAS dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Berikut metode pembelajaran yang digunakan. Yang pertama adalah ceramah. Jadi di sini saya sebagai dosen memberikan penjelasan secara lisan mengenai materi sesuai dengan pertemuan dengan menggunakan PowerPoint sebagai media pemaparan materi. Dan juga kedua adalah problem based learning. Jadi di sini mahasiswa secara aktif dan partisipatif memecahkan suatu kasus yang berkaitan dengan materi, kemudian mahasiswa mencari solusi untuk menyelesaikan kasus tersebut. Di sini terjadi proses diskusi antar mahasiswa dan juga dosen, sehingga bisa dikatakan bahwa terjadi student-centered learning, jadi di mana mahasiswa menjadi pusat utama untuk melakukan pembelajaran. Bagian yang keenam yaitu mengenai sistem penilaian. Rubrik penilaian yang dilihat yaitu dari sikap, partisipasi di kelas, dan juga tugas, dan juga terakhir yaitu hasil proyek. Dengan bobot penilaian untuk metode pembelajaran problem based learning yaitu difokuskan kepada aktivitas partisipatif dan juga hasil proyek sehingga bobot yang diberikan lebih tinggi yaitu sebesar 30% dan 25%, dan untuk komponen evaluasi lain yaitu untuk tugas sebanyak 10%, kuis 5%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester 15%, sehingga jika diakumulasikan seluruhnya yaitu sebanyak 100%. Berikut rekaman kegiatan pembelajaran tatap maya melalui Zoom meeting untuk mata kuliah teknik pengambilan keputusan dengan real classroom. Materi yang diberikan mengenai metode transportasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya semuanya. Silahkan berdoa masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Ya, mudah-mudahan materi hari ini bisa diserap dengan baik oleh kalian semua dan dipahami.
Pertemuan 10 ini akan membahas mengenai metode transportasi. Oke, next. Topik pembahasan untuk hari ini yang pertama adalah definisi dari metode transportasi itu sendiri. Kemudian adalah tujuan dari penggunaan metode transportasi ini. Kemudian ciri-ciri yang diperlukan untuk metode transportasi, dan jenis metode pemecahan masalahnya untuk transportasi, dan kemudian yang terakhir adalah contoh soal. Nah, kalau kalian melihat atau dengar kata atau kalimat metode transportasi, apa sih yang kalian pikirkan? Coba, silakan. Menjawab, Bu. Silakan dia. Mungkin kalau metode transportasi yang pertama saya pikirkan, kalau metode itu kan cara atau tujuan yang mau, cara-cara untuk mencapai tujuan ya Bu. Jadi kalau metode transportasi mungkin cara-cara atau bagaimana sih kita bisa mencapai tujuan yang nanti kita mau peroleh gitu Bu. Mungkin seperti itu. Melalui dari mana nih? Dari mana? Misalkan tadi cara memperoleh tujuan dari mana? Dari asal ya, dari asal ke tujuan gitu. Misalkan dia Jawa terus kuliah di Tasik, tujuannya ke Tasik bisa lewat mana aja nih, kan kayak gitu ya. Menggunakan alat transportasi apa nih, kan seperti itu. Mana waktu yang paling cepat, misalkan kalau misalnya pakai umum juga mana nih misalkan yang paling efisien gitu ya, atau misalkan antara motor atau mobil gitu, mana yang paling cepat ya dengan segala kemungkinannya, misalkan seperti itu ya. Jadi memang betul ya dia, terima kasih. Jadi memang cara mendistribusikan ya dalam hal agribisnis itu dari tempat asal ke tempat tujuan. Dalam arti apa sih yang didistribusikan, ya bisa apa saja, misalkan komoditas pertanian ya, itu misalkan hortikultura atau pangan dan lain-lain, kan itu dari tempat produksi. Dan biasanya kan ada yang ke pasar, pasarnya juga ada pasar modern, pasar tradisional, kemudian juga tidak hanya satu daerah, ya, dan itu perlu dipertimbangkan. Karena apa? Tujuan dari usaha itu apa sih? Kenapa sih orang melakukan usaha? Untuk mencapai apa? Untuk mencapai keuntungan. Untuk mencapai keuntungan. Ya, betul, mencapai keuntungan. Bagaimana sih cara mencapai keuntungan itu? Kalau dari rumusnya itu gimana nih? Ingat nggak? Kalau keuntungan itu dihasilkan dari apa? Penerimaan dikurangi biaya total, Ibu. Nah, biayanya ya. Dan semakin kecil biayanya, mudah-mudahan bisa semakin tinggi juga keuntungannya. Kan kayak gitu ya kalau secara teorinya. Nah, bagaimana cara untuk mengurangi biaya tersebut? Adalah menggunakan alur yang biaya transportnya itu paling efisien. Kalian mungkin sudah sering mendengar ya, efisien itu. Ya, jadi paham ya untuk lingkup metode transportasi ini. Lanjut ya, untuk topik pertama, definisinya suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber atau dari asal yang menyediakan produk yang sama ke tempat tujuan yang membutuhkan dengan biaya yang termurah. Ya, jadi bagaimana kita mendistribusikan, menyampaikan barang dari sumber ke tujuan dengan biaya yang termurah. Mungkin kalian nih ada beberapa suka belanja di Shopee ya. Di Shopee ini kan kalian mungkin bisa milih ya, mana nih ada yang gratis ongkir nggak nih? Atau misalkan bisa diskon ongkir nggak nih? Kan bisa milih ya, kita pakai apa nih? Walaupun pertimbangannya bisa 5-7 hari atau 3-5 hari. Tapi karena mungkin dipikirkannya adalah yang penting nyampe dan juga lebih efisien. Gitu ya, misalnya ongkirnya lebih murah kayak gitu kan, karena misalkan barangnya itu nggak butuhnya cepet. Nah itu jadi ada kriteria-kriteria tertentu atau alasan-alasan tertentu orang itu mengambil keputusan itu. Nah kalau untuk usaha ini biasanya kenapa harus diperhitungkan, karena ada kontinuitas, dalam arti misalkan tadi ya sumber yang menyediakan ke tempat tujuan yang membutuhkan. Nah membutuhkan ini misalkan di bidang pertanian sendiri kan kebutuhan untuk makan setiap hari, orang tua atau kalian sendiri itu kadang ada yang di kosannya masak atau yang di rumahnya masak gitu ya, makanya tetap harus belanja misalkan seperti itu. Kalaupun misalkan belanja tidak setiap hari, adapun misalkan setiap minggu misalkan ya barang-barang fresh ya seperti itu. Nah itu juga kan perlu kontinuitas, di pasar kan selalu ada barangnya, karena kalau misalkan tidak ada barangnya nanti langka, kemudian apa? Mempengaruhi apa kelangkaan itu? Ya jadi kalau langka berarti harganya nanti jadi lebih
mahal ya, jadi nanti malah berat konsumennya, malah berat ke kitanya sebagai konsumen, khususnya misalkan di bidang pertanian dan menggunakan produk-produk misalkan kayak kemarin sempet cabai kan ya, mahal gitu ya. Kenapa sih mahal? Oh iya, ternyata ada PPKM misalkan, pembatasan-pembatasan sehingga tidak bisa nih yang tadinya jadi sumbernya tidak bisa mengirimkan ke tujuan yang biasanya secara kontinu itu karena ada PPKM itu. Sehingga ada kelangkaan di tempat atau sumber atau tujuannya gitu. Sehingga harganya meningkat ya, seperti itu. Jadi perlu pemikiran-pemikiran jauh ke arah sana ya. Lanjut tujuannya ya, ini ada 3 tujuan. Jadi pertama untuk pengaturan distribusi. Pengaturan distribusi, suatu proses dari sumber ke tempat tujuan dengan jumlah kebutuhan tertentu agar biaya distribusi dapat ditekan seminimal mungkin. Kemudian juga sebagai alokasi, berguna untuk memecahkan permasalahan distribusi atau alokasinya, akan rutenya kemana saja, berapa biayanya yang paling efisien ya, sampai untuk menyampaikan beberapa permintaan terhadap suatu barang. Kemudian pemecahan masalah bisnis lainnya, misalkan pengiklanan, pembelanjaan modal, dan alokasi dana untuk investasi, analisis lokasi, kemudian keseimbangan lini perakitan, dan perencanaan jadwal produksi. Nah, ini nih, kita juga bisa merencanakan jadwal produksi. Kalau misalkan di pertanian ini kan butuh kontinuitas, kemudian dipikirkan, oh iya, karena pertanian ini bergantung terhadap iklim, gitu ya. Nah, makanya untuk tetap kontinu ini diperlukan suatu perencanaan jadwal produksi, misalkan dengan cara pola tanam. Si metode transportasi ini juga sebetulnya bisa untuk memecahkan masalah lainnya, salah satunya itu perencanaan jadwal produksi sehingga bisa secara kontinu memenuhi permintaan daripada tujuan. Ciri yang membutuhkan sebetulnya ya, yang membutuhkan metode transportasi ini seperti apa sih? Ciri-cirinya pertama, terdapat sejumlah sumber dan tujuan tertentu. Jadi ada permintaan, ada penawaran. Kuantitas komoditi atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh setiap tujuan memenuhi besaran tertentu. Jadi sudah ada nih kebutuhan-kebutuhan dari setiap tujuan yang akan kita drop gitu ya barangnya, yang akan kita penuhi. Misalkan restoran ini membutuhkan beberapa komoditas dari kita misalkan dalam bentuk gapoktan setiap harinya itu berapa banyak, jadi ada permintaan besaran tertentu. Kemudian komoditi yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya sesuai dengan permintaan dan atau kapasitas sumber. Ada permintaan dan juga tetap melihat kapasitas atau kemampuan dari sumbernya. Saya misalkan permintaannya dari suatu restoran, saya minta setiap harinya ada sawi 1 kintal. Lihat nih kapasitas sumbernya. Nah, produsen juga harus melihat saya bisa drop barang memenuhi permintaan itu, bisa nggak ya 100 kilo gitu ya sehari untuk sawi. Kalau misalkan ternyata kapasitasnya itu hanya bisa 50 kilo, hanya bisa setengahnya, sampaikanlah saya hanya bisa sawi ini setengah kintal. Mungkin nanti si restoran ini memiliki opsi-opsi lain atau misalkan opsi dari produsen lain 100 kilo langsung atau mengambil 50-nya lagi dari produsen lain. Jadi dikembalikan kepada konsumennya gitu ya, asal memang kita menyampaikan gitu ya kapasitas kita seperti apa. Kemudian ongkos pengangkutan dari sumber ke tujuan memiliki besaran tertentu ya. Jadi tadi sudah diestimasikan bahwa proporsional gitu ya. Oh ya, kira-kira kalau misalkan dari Bandung ke Tasik itu berapa ya ongkosnya? Ya misalkan per kilonya atau per kuintalnya gitu ya. Nah, itu harus diperhitungkan. Lanjut. Jenis metode pemecahan masalah di metode transportasi ini. Jadi metodenya ini ada 2, tabel awal dan tabel optimum. Tabel awal ini ada 3 metode. Yang pertama metode NWC atau Northwest Corner. Dan yang kedua ada metode biaya terkecil atau least cost. Dan yang ketiga adalah VAM, Visual Approximation Method. Ya, nanti kita akan bahas satu-satu. Kemudian yang kedua ada tabel optimum, metode batu loncatan atau stepping stone method. Kemudian yang kedua ada
metode MODI atau Modified Distribution Method. Nah, ini contoh soal. Oke ya, sudah mulai fokus lagi ya. Ini mulai masuk ke contoh soal. Pertanyaannya, bagaimana cara perusahaan mengalokasikan pengiriman semen dari ketiga pabrik ke 3 lokasi penjualan agar biaya pengiriman minimum? Lanjut. Nah, jika digambarkan secara jaringan seperti ini, kalau tadi tabel, ini jaringannya. Jadi, nah ini representasi dalam bentuk tabel awal metode NWC. Tadi NWC ini menggunakan aturannya adalah mengisi dulu sudut kiri atas. Kita cross check, sudah semuanya, kapasitasnya sudah habis, kebutuhannya apakah sudah terpenuhi semua? 50, oke. 40, 60, tambah 10, 110, oke. Gudang C, 40, masuk 4. Kemudian, tadi selanjutnya adalah menghitung biaya yang akan dikeluarkan jika menggunakan metode NWC ini. Jadi ini, kemudian dijumlahkan keseluruhan. Jadi 50 kali 20, 40 kali 5, 60 kali 20, 10 kali 10, 40 kali 19, dan dijumlahkan seluruhnya itu mendapatkan biaya 3.260. Apakah ini yang paling efisien? Belum tahu, belum tentu. Kita lanjut ke metode biaya terkecil. Least cost. Metode least cost tadi aturan pertamanya adalah menggunakan cari biaya yang paling kecil dari semuanya. Mana yang paling kecil? Yang gudang B dari pabrik W. Gudang B dari pabrik W. Ini ya, 5. Jadi kalau least cost ini melihat ongkosnya yang paling kecil atau biaya yang paling kecil. Ya, di sini. Nah, kemudian kita berangkat dari kebutuhan gudangnya. 110. Ini kita masih pakai rumus soal yang sama ya. 110 kebutuhan gudangnya, gudang B-nya. Terus di pabrik W ini kapasitasnya 90. Drop semua kebutuhan kapasitas pabrik W ini untuk memenuhi kebutuhan gudang B di biaya yang paling kecil. Ya. Sini jadi drop 90 di sini. Belum bisa memenuhi kan ya permintaan atau kebutuhan dari gudang B. Kemudian lanjut kita penuhi yang mana lagi nih? Biaya yang terkecil selanjutnya. Yang di gudang C. Gudang C yang mana? Dari pabrik H. Pabrik H. Kenapa nggak pabrik W? Karena udah habis kapasitas pabrik. Nah, betul ya. Mudah-mudahan yang lain paham ya. Kenapa nggak di sini? Karena sudah habis kapasitasnya. Jadi kita masuk ke yang sini. Kenapa nggak yang sini dulu, Bu? Gak apa-apa. Mau yang mana juga sama aja sebetulnya. Yang sini boleh. Di sini boleh. Sama. Tapi kan kita lihat dari kebutuhannya masing-masing. Oke, kita lihat dulu gudang C dari pabrik H. Berangkat lagi dari kebutuhan gudangnya berapa? 40. Kapasitasnya 60. Nah, jadi kita drop berapa nih? 40. Ya, di sini semua 40. Berarti masih ada kapasitas pabrik, sisanya adalah 20. Oke. Ya, tapi kalau metode least cost ini tetap fokusnya lihat ke biayanya dulu yang terkecil. Tadi ini sudah di sini diisi, yang selanjutnya biaya yang terkecilnya yang ini, karena masih sama-sama 10. Ya, pabrik P untuk gudang B. Silahkan. Kenapa yang di pabrik H menuju gudang C nggak di drop semua gitu, Bu? Apakah karena kapasitasnya gitu, Bu? Karena kebutuhan, Septriana. Lihat nih. Kebutuhan. Kebutuhan gudang C-nya berapa? 40, Bu. 40. Nah, gudang C kan ini kapasitasnya 60 ya. Sedangkan kebutuhan gudangnya 40. Jadi yang kita drop semuanya, semua drop kebutuhannya. Kebutuhan gudangnya. Jadi 40. Gitu, Septriana. Ya. Ibu. Oke. Ya, jadi sebetulnya masih ada sisa gitu. Ya. Tapi karena ini metode least cost, jadi kita fokusnya ke yang biaya-biayanya terlebih dahulu, yang terkecil. Ya, dan lihat kebutuhannya nih. Nah, lanjut. Ini biaya yang terkecilnya di sini di pabrik P gudang B. Nah, tadi gudang B sudah terpenuhi oleh pabrik P sebanyak 90. Semua kapasitasnya di drop ke sini ya. Karena kapasitasnya atau kebutuhannya juga masih kurang gitu ya. Nah, ternyata di sini yang paling kecilnya pabrik P kapasitasnya adalah 50.
Nah, karena sudah dipenuhi 90 oleh pabrik kue, jadi masih ada 20 lagi yang belum bisa terpenuhi oleh pabrik kue. Sehingga pabrik P dengan biaya yang paling kecil ini bisa memenuhi sebanyak 20. Gitu ya. Jadi ini gudang B sudah terpenuhi semuanya sebanyak 110. Ya. Jadi sudah ada gudang B dan gudang B dan gudang C yang sudah terpenuhi kebutuhan gudangnya. Bagaimana dengan gudang A? Nah, gudang A ini kebutuhannya adalah 50. Nah, kita lihat nih mana biaya yang paling kecil? Di sini 15. Ya. 15 ini kebetulan ada di pabrik H. Kapasitas pabriknya ada berapa lagi nih sisa? 60 dikurangi 20. ya 20 ya dikurangi 40 jadi 20. Jadi pabrik H ini bisa memenuhi permintaan gudang A hanya 20. Ya. Terakhir karena ini bukan sebenarnya biaya yang paling kecil setelah 15, tapi hanya satu-satunya pabrik yang bisa memenuhi kebutuhan dari gudang A, akhirnya di-droplah sisa dari kapasitas pabrik P, yaitu 30. Ya, jadi dari 50 dikurangi 20 yang tadi sudah ke gudang B, sisanya itu 30. Ya. Jadi ini gudang A sudah terpenuhi ya dari pabrik H dan pabrik P, gudang B dari pabrik W dan pabrik P, gudang C hanya dari pabrik H. Kemudian kita hitung biayanya, dikalikan dengan setiap ongkosnya ya. Dijumlahkan, hasilnya adalah 2.400. Ternyata lebih kecil lagi ya biayanya ya dari metode NWC. Lanjut atau ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah 1 jam. Ibu izin bertanya, Bu. Silakan Septriana. Ya. Kalau misalnya nanti biaya terkecilnya ada 2 gitu, misalnya yang sama antar satu gudang atau dengan satu gudang yang lainnya, itu pilih yang mana gitu? Misal di pabrik W 20-55 misalnya, Bu. Itu harus pilih yang mana? 20-55. Pilih yang mana? Nah, kalau pilih yang mana, itu kita lihat kebutuhan gudangnya. Ya, misalkan ini 55. Kebutuhannya yang mana nih yang bisa dipenuhi terlebih dahulu. Nih ya, kita coba kalau di sininya biayanya sama-sama 5. Tuh, ya. Nah, mana yang bisa di-drop duluan? Nah, kita coba nih. Kalau yang tadi metodenya yang ini dulu ya, akan persis. Coba kalau yang ini ya. Kalau misalkan tadi Septriana bilang, Bu, mana yang didahulukan antara kalau misalkan satu case ini ada yang biayanya itu sama, mana yang harus didahulukan? Dua-duanya harus dikerjakan. Kenapa? Karena tujuannya tadi untuk melihat biaya yang paling apa? Kecil. Ya, paling minimum dan paling kecil. Ya, jadi Septriana sudah terlihat ini perbedaannya semuanya? Iya, Bu, sudah, Bu. Jadi kalau misalkan ada biayanya yang sama, kita coba dua-duanya dulu di drop. Ya, nanti kita akan milih mana yang paling terkecil, yang paling efisien. Kalau dari sini mana yang terkecil, mana yang dipakai nih metode transportasinya? Metode yang pertama. Metode yang pertama. Yang ini. Jadi kita drop dulu di gudang C, kemudian baru sisanya di gudang B. Gitu. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya lanjut ke kelas B ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Demikian rekaman kegiatan proses pembelajaran yang saya berikan pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran melalui media online. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.